Saya Dewa Gede Sumantri dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita dari penonton Info Hukum tentang apakah orang yang berselingkuh itu bisa dipidana atau tidak. Nah, berikut jawabannya. Beberapa waktu yang lalu ada serial film juga yang menayangkan sebuah adegan ataupun menceritakan sebuah keluarga yang melakukan perbuatan perselingkuhan, yaitu Layangan Putus. Nah, di Layangan Putus itu menceritakan bahwa ada sepasang manusia, saya bilangnya manusia yang sudah menikah, yaitu Kinan dan suaminya Aris, di mana mereka telah melakukan pernikahan dan pernikahan mereka juga berjalan lancar hingga datanglah orang ketiga yang bernama Lydia, dan disitulah terjadi perselingkuhan. Secara singkatnya seperti itu. Dalam episode ke-8 di mana Kinan ingin melaporkan suami beserta selingkuhannya secara pidana, jadi ingin memidanakan suami dan Lydia. Dalam hal ini pemerannya adalah Anya Geraldine. Nah, apakah bisa sebetulnya perselingkuhan ini dimasukkan ke dalam ranah pidana? Nah, di sini kita akan bahas. Dalam hukum perkawinan, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, di situ sudah dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap perkawinan itu pasti ada masalah yang kita sebut biasanya bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Nah, salah satu masalahnya yaitu adalah perselingkuhan. Nah, sedangkan perselingkuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari perselingkuhan itu adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, kemudian suka menggelapkan uang, korup, dan suka menyeleweng. Nah, itu istilah dari selingkuh. Jika perselingkuhan sudah mengarah ke perbuatan zina atau perzinahan, maka suami atau istri dari yang diselingkuhi itu dapat melaporkan kedua belah pihak, baik itu suaminya atau istrinya yang melakukan perselingkuhan terhadap orang yang selingkuh tersebut, pasangan selingkuh itu tadi, itu dapat dikenakan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 284 KUHP. Di dalam pasal 284 KUHP tersebut itu terdapat sanksi, yaitu pidana penjara atau kurungan itu selama 9 bulan. Itu berlaku untuk suami ataupun istri yang melakukan perselingkuhan, termasuk selingkuhannya itu tadi. Jadi dapat dikenakan pidana 9 bulan. Tapi sebetulnya dalam KUHP itu sendiri itu memang tidak diatur secara khusus mengenai istilah perselingkuhan kalau kita bilang. Tapi yang dikenal dalam KUHP itu adalah istilah mukah, genda, atau overspill. Jadi dalam istilah KUHP terjemahan dari Profesor Umar Seno Aji SH. Jadi memang tidak ada istilah perselingkuhan di situ, tapi ada bahasa lain dari perselingkuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Nah, dalam aturan tersebut sudah jelas bahwa hukuman pidananya itu 9 bulan kurungan. Nah, untuk dapat dikenakan pasal 284 KUHP ini itu harus dilakukan berdasarkan suka sama suka. Jadi tidak ada pemaksaan atau istilahnya pemerkosaan. Jadi contoh, suami kita yang berselingkuh, kemudian beliau berselingkuh dengan wanitanya, mereka adalah saling suka. Jadi bukan artinya suami kita memperkosa. Kalau suami kita yang memperkosa wanita tersebut, itu hukumnya beda lagi. Di sini atas dasar suka sama suka. Kemudian apabila kita melaporkan
perselingkuhan kepada pihak kepolisian itu tidak bisa dibelah. Dalam artian seperti ini. Apabila kita melaporkan perselingkuhan atau perzinahan, yaitu istri kita atau suami kita, yang nantinya akan kena adalah suami kita atau istri kita, berikut selingkuhannya juga akan kena. Jadi itu tidak dapat dipisahkan. Tapi di sini kita juga harus tahu bahwa pasal 284 KUHP ini merupakan pasal di mana akan berlaku atau akan bisa diterapkan apabila ada pengaduan. Jadi deliknya delik aduan. Jadi apabila ada suami atau istri yang berselingkuh, kembali lagi kepada suami atau istri yang diselingkuhi, apakah dia mau untuk melaporkan ke polisi atau tidak. Karena apabila suami atau istrinya berselingkuh tapi tidak dilaporkan, itu tidak dapat dikenakan di pasal 284 ini. Jadi dengan kata lain, tergantung dari hati si suami atau si istri yang diselingkuhi, atau dari suami atau istri yang dirugikan akibat perselingkuhan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila Anda ada pertanyaan, kritik maupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya Dewa Gede Sumantri, dan salam keadilan.